Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hatijah, NIM 2108060052. Dalam video ini saya akan menjelaskan contoh kasus uji regresi linear ganda. Seorang manajer pemasaran suatu perusahaan ingin melakukan rekapan rencana pendapatan berdasarkan jumlah sales, jumlah konsumen, harga produk, dan total penjualan. Data rekapan rencana pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita masuk di aplikasi SPSS di bagian variable view. Kemudian di bagian name kita berikan keterangan X1, X2, X3, X4, dan Y. Di bagian label kita berikan keterangan untuk X1 jumlah sales, X2 jumlah konsumen, X3 harga produk, X4 penjualan, dan Y pendapatan. Setelah kita mengisi semua keterangan label, selanjutnya kita masuk ke measure. Kita masuk ke measure. Di measure semua kita gunakan scale. Selanjutnya masuk di bagian data view. Masuk di bagian data view. Untuk X1 kita copy data jumlah salesnya. Kita copy dan paste. Untuk X2 kita copy data jumlah konsumen, copy. Untuk X3 kita copy data harga produknya, paste. X4 kita copy data penjualannya, copy, paste. Dan untuk Y kita copy data pendapatannya, copy, dan paste. Setelah kita mengisi semua data, selanjutnya kita masuk ke analyze. Kemudian regression kita pilih linear. Untuk linear regression ada variabel dependent dan independent. Untuk X1 sampai X4 kita pindahkan ke independent. Dan untuk pendapatan Y kita pindahkan ke dependent. Kemudian statistik kita pilih estimate dan model fit. Continue, klik OK.
Pada tabel pertama menjelaskan jenis, metode, enter. Pada tabel kedua model summary. Tabel ketiga uji ANOVA. Dan tabel keempat koefisien uji T. Interpretasi hasil uji regresi berganda dengan SPSS. Tabel pertama yang digunakan metode enter. Kedua, korelasi berganda dan koefisien determinasi. Nilai R diperoleh sebesar 0,975 yang mempunyai arti korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,975 dan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 95%, sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Ketiga, uji ANOVA. Kriteria uji: tolak H0 jika sig lebih besar dari 0,05. Terima H0 jika sig lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji, diperoleh sig sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya, jumlah sales atau X1, jumlah konsumen X2, harga produk X3, dan penjualan X4 secara bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel pendapatan Y. Keempat, koefisien atau uji T. Uji T di mana H0 sama dengan jumlah sales secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan. H1 sama dengan jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan. Diperoleh nilai sig sama dengan 0,681 lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Jadi jumlah sales secara parsial mempengaruhi terhadap pendapatan.